Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah ketika pertolongan sepertinya terhalang. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas 8 ayat 40-56 dan di dalam ayat 49 berkata demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Dan jika kita bicara tentang pertolongan, maka kita juga bicara tentang waktu. Karena pertolongan selalu harus datang tepat pada waktunya. Orang yang berjalan dan hidup dekat dengan Tuhan bukan berarti akan hidup tanpa masalah, tetapi ia akan selalu melihat pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Apa yang ada dalam bayangan kita jika pertolongan yang sepertinya akan segera datang, tetapi ternyata dengan tiba-tiba pertolongan itu terhambat atau terhalang oleh sesuatu. Pasti orang menjadi marah, emosi, stres, dan pada saat itulah orang mulai bersungut-sungut bahkan lari dari Tuhan. Jika pertolongan sepertinya terhambat, itu berarti Tuhan sedang mau memakai cara lain untuk menyelamatkan dan menolong kita, yaitu dengan caranya yang ajaib. Melalui ayat bacaan hari ini kita bisa melihat hal-hal yang sangat menarik, di mana seorang yang bernama Yairus beriman bahwa akan datang pertolongan dari Allah. Tetapi pertolongan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Karena itu, apa yang Yairus lakukan? Yang pertama, Yairus tetap tenang dan menguasai diri. Yairus tidak mau terpengaruh dengan kalimat-kalimat negatif yang didengarnya, tetapi dia tetap meyakini kuasa Yesus yang dahsyat. Dia tetap meyakini firman Tuhan yang berkata, "Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat." Dunia boleh berkata apapun, tetapi firman Allah yang harus tetap kita pegang. Orang mau bicara tentang goncangan ekonomi, orang mau bicara tentang hal-hal yang menakutkan atau apapun. Tetapi jika kita tetap pegang teguh firman Tuhan, itulah kekuatan kita dan kita akan melihat pembelaan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yairus. Dia tetap beriman bahwa Allah tahu waktu yang tepat. Kalaupun apa yang kita anggap pertolongan itu sudah dekat, tetapi ternyata dengan tiba-tiba hal itu tidak terjadi, ingatlah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat. Seringkali yang kita anggap waktu yang tepat adalah sekarang dan secepatnya, tetapi sebenarnya Allah jauh lebih tahu waktu yang tepat untuk kita. Itu sebabnya kadangkala Allah tidak menolong kita secepatnya, tetapi Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Karena itu, jika kelihatannya pertolongan kita seperti terhalang dalam hidup kita, tetaplah tenang, kuasai diri, tetap beriman dan percaya bahwa Allah tahu waktu yang terbaik untuk kita. Karena Allah mungkin tidak menolong kita secepat-cepatnya, tetapi Allah pasti menolong kita setepatnya. Dan Allah akan berbuat segala sesuatu dalam hidup kita indah pada waktunya. Yang ketiga, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yairus, yaitu jangan putus asa. Bahkan ketika keadaan bertambah parah sekalipun, dokter boleh saja berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan.
Orang boleh saja berkata bahwa engkau tidak mungkin bisa punya anak. Orang boleh berkata rumah tanggamu sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan. Orang boleh berkata kepada saudara, masa mudamu akan hancur. Orang boleh bilang dosamu begitu banyak, masalahmu terlalu berat dan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada setiap kita sebagaimana Yesus sendiri berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, engkau pasti akan beroleh selamat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangkitkan iman saudara hari ini dan percayalah bahwa Yesus tetap Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang kembali meneguhkan iman percaya kami, bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang tidak pernah terlelap. Engkau tahu waktu yang tepat untuk setiap kami, Engkau tahu cara yang tepat untuk menolong kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan memegang teguh setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami tahu situasi yang kami hadapi hari-hari ini semakin sulit, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu untuk kami terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.